Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ibu Ketua, para pembina, kemudian ibu-ibu yang hadir yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Walaupun tadi kita diguyur oleh hujan, namun kita sudah berniat untuk datang ke masjid ini dalam rangka pengajian rutinitas daripada Majelis Taklim Masjid Al-Akbar. Kita dapat hadir. Lebih dari itu, kita bersyukur kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hidup di dunia ini. Rasulullah bersabda, ni'matani maghbun kasirun fiha minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan, dilengahkan, dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Sedangkan rahmat dan nikmat itu, kata Rasulullah, besar sekali. As-sihhati wal faragh. Pertama, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat kesempatan atau waktu. Kalau kita mau tahu betapa tinggi nilai nikmat sehat, kapan kita sakit? Kalau kita sakit, besar kemungkinan kita tidak bisa hadir seperti ini. Mungkin kita terbaring di tempat tidur kita. Mungkin kita diopname di rumah sakit kalau kita sakit. Contoh, sakit gigi saja. Aturannya yang sakit gigi kita. Tapi sekujur tubuh kita akan mengalami terganggu. Kadang-kadang tidak kita sadari, air mata kita berlinang karena sakitnya. Ucapan kita keluar, aduh sakit. Makan kita tidak enak. Tidur tidak nyenyak. Ibadah pun tidak sempurna kalau kita sakit. Kita bersyukur kita sehat. Kemudian nikmat kesempatan. Waktu hari ini, hari Selasa 21 Juni 2022 miladiah, bertepatan dengan 21 Zulqaidah 1443 Hijriah, tidak akan kembali untuk selama-lamanya tanggal dan hari ini. Untuk itu kita syukuri kita dapat hadir. Kita tidak tahu pasti, tidak bisa kita menjamin secara mutlak apakah Selasa yang akan datang kita bisa hadir seperti ini. Mungkin badan kita sakit, mungkin ada kesibukan yang tidak bisa kita tinggalkan. Tidak menutup kemungkinan
sebelum Selasa yang akan datang, Allah berkehendak untuk memanggil kita menghadap Sang Khalik. Ibu-ibu yang saya hormati, kemudian kita bersyukur atas segala nikmat rahmat yang kita rasakan, yang diberikan oleh Allah. Kalau kita mau sadar, sebenarnya kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah siang dan malam. Contoh, kita bernapas, itu suatu rahmat dan nikmat Allah. Bahkan sebelum kita lahir, masih dalam rahim ibu kita, umur rahim janin itu 120 hari atau 4 bulan, ditiupkan roh, maka kita sudah bernapas. Itu suatu rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berselawat 1 kali kepadaku, kata Rasulullah, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Kalau Allah berselawat artinya apa? Allah mencurahkan, memberikan rahmat dan nikmatnya. Kemudian di hadis yang lain, di riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Aulan nasa bi yaumil qiyamah aksarahum bis salawat." Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, kata Rasulullah, kita dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Kemudian untuk apa kita berselawat? Kita mohon syafaat di yaumil mahsyar nanti. Syafaat itu adalah pertolongan, lindungan yang diberikan oleh Allah manakala kita banyak bersyafaat, banyak berselawat pada Muhammad SAW. Allah menjelaskan di dalam surah Abasa ayat 33 sampai 37. Bahkan di sini barangkali sudah kami sampaikan, di tempat yang lain juga demikian, untuk menjadi peringatan bagi kita. Fa iza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'i min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likumri minhum yauma idzin syaknun yukni. Apabila ditiup, dibunyikan sangkakala, trompet oleh malaikat Israfil kali yang kedua. Kalau kali yang pertama, dunia kita, alam ini hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ar-Rahman 22, 26, 27. Semua yang ada ini akan hancur, akan binasa, kecuali wajah Allah yang maha mulia dan maha agung. Kemudian kita sudah terbenam di dalam bumi ini. Ditiup kali yang kedua trompet itu, suaranya menggelegar, memekakkan telinga, sehingga yang terkubur di bumi ini akan bangkit kembali, laksana cendawan tumbuh pada waktu itu. Bayangkan, menurut riwayat, matahari 1 jengkal di atas kepala kita. Kalau sekarang ini panasnya paling-paling 25-30 derajat. Kalau di Mekah hampir 50 derajat sekarang ini panas. Tapi 1 jengkal, di saat itu kita membutuhkan pertolongan Allah, lindungan Allah. Kenapa? Yauma yafirul mar'i min akhihi, kata Allah. Pada hari itu kamu akan berpisah dengan saudara-saudaramu, kakak, adik, segala macam, berpisah. Wa ummihi wa abihi, kita akan berpisah dengan ibu dan bapak kita. Wa sahibatihi wa bani, kita berpisah
kita lari dengan suami, istri, dan anak-anak kita. Kenapa kita berpisah? Kenapa kita lari? Likumri minhum yawma izin sagnu yugnih, kata Allah. Karena pada hari itu kamu sibuk dengan urusan masing-masing menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Jamaah yang saya hormati, kalau kita mau tolong menolong, bantu membantu antara satu dengan yang lain selagi kita hidup di dunia ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan, kata Allah, bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ayat yang kami bacakan tadi dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kuciptakan, tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk berubudiyah, beribadah kepadaku. Ibadah itu secara garis besar terbagi dua. Ada yang namanya ibadah mahdah. Itu sudah disyariatkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Salat, zakat, puasa, haji. Ada tata cara dan rukun dan syaratnya. Ada ibadah yang ghairu mahdah, yang sunat-sunat. Semua perbuatan kita, ucapan kita bisa bernilai ibadah dengan catatan pertama, kita berbuat demi yang baik itu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Itu syarat khusus, ikhlas lillahi ta'ala. Entah itu perbuatan kita pengajian seperti ini, kita mau memenuhi undangan, adanya ibadah korban dan sebagainya. Landasan pertama diterima atau tidak? Ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap kita salat, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Nak dilihat orang, tidak dilihat orang, bagi kita tidak ada masalah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian, sebagaimana pengumuman dari pengurus tadi, besok insya Allah kita akan melepas keberangkatan jamaah calon haji. Kalau satu orang, itu namanya calon jamaah haji. Tapi kalau sudah banyak, jamaah calon haji yang insya Allah akan berangkat dari Sungai Penuh Kerinci ini menurut jadwalnya hari Kamis langsung ke asrama haji Jambi, sampai di Jambi hari Jumat, bermalam satu malam di asrama haji, pagi Sabtu bertolak ke Batam, sekitar jam 1 siang berangkat menuju Jeddah dan Mekah Al-Mukarramah. Kita doakan agar para jamaah calon haji selamat dalam perjalanan, sehat walafiat, dapat melaksanakan semua rukun dan wajib haji dan sunnah-sunnahnya selama mereka berada di kota Mekah Al-Mukarramah dan di Madinah. Karena apa? Sudah 2 tahun tertunda pelaksanaan ibadah haji. Menurut sejarah, ibadah haji ini sejak zaman Rasulullah
sudah pernah tertunda, termasuk 2 tahun yang sudah itu sudah 41 kali. Lah kuatnya tertunda itu. Penyebabnya Mekah tidak aman. Bahkan di zaman Rasulullah, waktu beliau menerima perintah haji itu di tahun ke-6 Hijrah. Sekalipun perintah haji itu sudah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi untuk Nabi Muhammad dan umatnya tahun ke-6 Hijrah setelah beliau berada di Madinah. Tahun ke-6 beliau belum bisa haji ke Mekah karena Mekah belum aman. Ke-7 tidak bisa, ke-8 tidak bisa, ke-9 juga belum bisa. Tahun ke-10 baru beliau haji ke Baitullah bersama sahabat. Menurut riwayat, Nabi Muhammad haji 1 kali seumur hidup, umrah 4 kali, 2 kali umrah sunat dan 2 kali umrah waktu haji. Kenapa? Karena pada tahun ke-11 beliau sudah wafat, meninggal dunia. Ibu-ibu yang saya hormati. Kemudian bagi kita yang tidak atau belum dapat berangkat, ada ibadah yang kita pun sudah biasa melaksanakannya, yaitu penyembelihan hewan korban. Ini walaupun sebetulnya sunat muakkad, tetapi bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mempunyai kemampuan tidak berkorban, jangan dekati tempat sholat kami. Bahkan beliau mengatakan, orang yang sudah mampu tidak berkorban, kalau dia meninggal dunia, meninggalnya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ini walaupun ini sunat, cuman ada lagi pesan-pesan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga kita yang mau ikut dalam ibadah korban. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, sejak tanggal 1 Zulhijjah, sejak tanggal 1 Zulhijjah, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut untuk berkorban, Rasulullah mengatakan jangan dipotong kuku dan rambut sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai hari penyembelihan. Jadi kita tidak boleh memotong kuku, apapun rambut, mencabutnya juga tidak boleh. Bagaimana kalau kami dipotong? Korban tetap sah, tapi ini adalah dilarang. Tidak boleh kita memotong rambut dan kuku. Kemudian disunatkan kita itu hadir waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan hadir. Bukan kita ria, tidak. Bukan kita bangga, tidak. Rasulullah mengatakan kepada putri beliau Fatimah, wahai Fatimah, bangunlah, pergilah engkau ke tempat penyembelihan hewan korbanmu. Begitu engkau hadir waktu itu, tetesan darahnya itu ke bumi, engkau diampuni dosa engkau. Kemudian kita disunatkan, orang yang berkorban itu waktu penyembelihan hewan korban membaca doa minimal inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard sampai selesai. Itu yang kita baca. Nah kalau sudah itu kayak nak balik tak ada masalah. Sunat. Ya kami tidak ada kesempatan ada juga tidak mengapa, tapi sunat. Berkorban pun sunat juga. Nah, itu masalah ibadah yang perlu untuk bagi kita yang tidak melaksanakan haji ke Baitullah. Kemudian ada lagi puasa yang sangat-sangat nilai pahalanya sangat luar biasa. Pertama,
puasa hari Tarwiyah. Yang dibolehkan puasa dari tanggal 1 tidak apa-apa, tapi hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Itu hari Tarwiyah. Tarwiyah ini karena Nabi Ibrahim itu bermimpi untuk menyembelih anaknya Ismail. Maka dia ragu-ragu apakah betul mimpi ini apa tidak. Maka malam tanggal 8 itu Allah menyatakan itu betul mimpi daripada Ibrahim itu menyembelih anaknya. Maka dia menyatakan hari mimpinya itu dibenarkan pada hari Tarwiyah. Kemudian yang paling afdal kita berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Mungkin ibu-ibu juga sudah melaksanakannya. Kemudian mari bagi ibu-ibu yang sudah, alhamdulillah, yang belum melaksanakan ibadah haji, minimal umrah ke Baitullah. Kenapa? Mungkin ibu-ibu juga sudah tahu. Bayangkan Rasulullah mengatakan orang yang sholat di masjidku itu Masjid Nabawi di Madinah, nilai pahalanya sama dengan orang yang sholat satu kali kita sholat di Masjid Nabi di Madinah, sama nilainya dengan 100 kali, 1000 kali di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Jadi sekali kita sholat di Masjid Madinah itu 1000 kali nilai pahalanya, kecuali Masjidil Haram. Satu kali kita sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali pahalanya. Bayangkan berapa lama kita di kota Makkah, di Madinah. Tapi jangan salah persepsi. Kalau begitu, kami di Mekah itu sebulan. Banyak, bukan nilai matematiknya begitu. Malah yang dikatakan haji yang mabrur lebih ditingkatkan amal setelah kita pulang dari Mekah Al-Mukarramah. Kalau tabungan ya, kalau di bank misalnya ditabung uang sudah sekian ratus juta, bukan begitu. Itu nilai pahala. Dalam arti bukan kita boleh meninggalkan sholat, tak boleh ditinggalkan. Itu mengenai ibadah haji dan korban. Kemudian tujuan daripada kita berubudiyah, beribadah, lain tidak untuk mendapatkan keridhaan Allah, mencari bekal kita di akhirat. Kenapa? Kita ini hidup akan transit 5 alam. Pertama, alam rahim. Yang tidak mempunyai alam rahim, Nabi Adam dan Siti Hawa. Kalau Nabi Isa ada Siti Maryam. Cuma dia tidak punya bapa, Allah yang berkuasa. Alam rahim sudah kita lalui. Kemudian alam dunia. Dan ada yang kekal di dunia ini. Kami katakan tadi, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Akan binasa, akan hancur, ada batasnya. Ajal kita itu setiap batasnya, ada batasnya. Nah, Rasulullah memberikan standar umur kita, walaupun kita tidak mengetahui. A'maru ummati baina sittini wa sab'ina wa ajullahum yajuzu zalik. Kebanyakan umur umatku, kata Rasulullah, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kebanyakan. Kalau ada yang lebih, langka dan jarang. Barangkali kita bisa melihat tetangga kita, keluarga kita. Jarang kita lihat sekarang ini usia orang itu sampai 100 tahun. Jarang. Mungkin ada, tapi jarang. Contoh di dalam masjid ini saja,
Saya kira tidak ada ibu-ibu yang berumur 90 tahun. Tak ada. Kebanyakan 60 sampai 70 tahun. Kita tidak perlu memikirkan umur berapa. Yang jelas kita tidak boleh takut kepada mati, tetapi ingat kepada mati. Kalau takut mau kemana kita? Ainama takunu yudrikumul maut wala kuntum fi buruji musayyadah. An-Nisa ayat 78. Di mana saja kamu berada, maut tetap merenggutmu. Sekalipun kamu buat benteng yang kokoh lagi kuat. Tidak perlu kita takut jauh mati. Ingat mati. Ingatnya bagaimana? Rasulullah mengatakan, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas dan terpintar? Rasulullah menjawab, orang yang banyak mengingat mati dan banyak persiapan untuk setelah dia mati. Persiapan kita apa? Indakkah kita bawa harta kita? Bukan tidak boleh pakai harta. Indah kita bawa pangkat jabatan. Rasulullah mengatakan, yatba'ul maitu salah satu. Bila kita sudah menjadi mayat, jenazah, diiringi oleh 3 hal, 3 perkara. Kaya atau miskin, berpangkat atau rakyat biasa, sama. Pertama, orang kaya meninggal, kain putih 5 lapis bagi perempuan, bagi laki-laki 3 lapis, papan 2 helai. Tak pernah orang memberi kain sekayu, papan agak sekubik untuk apa? Orang miskin demikian pula. Nah, kemudian kata Rasulullah, ia mengiringi jenazah 3, 2 kembali, 1 yang kekal. Apa yang kembali? Maksudnya tidak mengiringi jenazah sampai menghadap Sang Khalik. Yang pertama, ahluhu, keluarga kita. Hitunglah keluarga kita, anak cucu segala macam, sampai pintu kubur. Keluar harta kita, maluhu. Bukan tidak boleh pakai harta, silakan. Tangan yang memberi, tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang meminta-minta, silakan. Tetapi yang kita bawa, kami katakan tadi, hanya kain kafan. Yang kekal adalah amal ibadah kita. Itu yang mengiringi kita sampai menghadap Sang Khalik. Bagaimana dengan anak keluarga kita? Didik anak yang soleh, yang solehah, yang dapat mendoakan kita. Bagaimana harta kita? Infakkan, sedekahkan, zakatkan. Itu yang bisa membantu kita. Kemudian transit yang ketiga, alam barzah, alam kubur. Lama kita di alam kubur tergantung kiamat. Kemudian dibangkitkan pada hari kiamat, alam akhirat. 1 hari kita di akhirat sama dengan 1000 tahun di atas dunia. 1 jam di akhirat sama dengan 42 tahun di atas dunia. Terakhir kemana? Transit yang kelima. Pilih 2 tempat yang sudah disediakan Allah. Sebelum kita ini ada, sebelum nenek moyang kita Adam dan Hawa ada, tempat ini sudah ditetapkan, dibuat oleh Allah, surga dan neraka. Karena apa? Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan di dalam surga. Untuk siapa surga dan neraka? Jin dan manusia. Kapan kita menentukan kita masuk surga atau neraka? Bila kita menentukan, kita yang menentukan, bukan orang lain. Tidak di alam rahim ibu kita, tidak di alam barzah setelah kita meninggal dunia, tidak di padang mahsyar. Selagi kita hidup di dunia ini, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia tempat kita beramal, akhirat kita memetik apa yang kita amalkan. Kemudian
Ada resep yang diberikan Rasulullah, terutama bagi kaum perempuan. Rasulullah mengatakan, wanita calon penghuni surga. Bayangkan, tidak ada yang ngotok laki-laki di sini, tidak. Wanita calon penghuni surga. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Pertama kata Rasulullah, iza sholatil mar'ati khamsaha wa mat syahraha wa hafizan farjaha wa ta'ati zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Perempuan atau wanita yang pertama sholat 5 waktu. Syarat pertama. Kan ringan, kita harus sholat. Puasa pada bulan Ramadan. Syarat yang kedua. Yang ketiga, menjaga kehormatannya, auratnya. Yang keempat, taat patuh kepada suami. Kalau keempat-empat ini ada pada diri kita, Rasulullah menjanjikan masuklah mereka itu ke dalam surga dari pintu-pintu mana dia suka. Ada 8 pintu surga. Mana kayak suka bisa masuk. Salat 5 waktu. Tapi salat yang bagaimana? Salat yang inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Setelah salat bagi masih ngomel, masih ghibah, masih berdusta, itu tidak betul dikatakan salat. Kemudian puasa bulan Ramadan, tidak membuka aib auratnya, menjaga kehormatannya. Karena aurat kaum perempuan muka dan telapak tangan, kecuali patuh dan taat kepada suami. Karena apa? Apabila seorang istri tidur, suaminya jengkel, suaminya marah, maka dia tidak mencium bau surga. Tidak diangkat sholatnya sejengkal pun di atas kepala. Tapi suami yang bagaimana? Suami yang bertanggung jawab kepada istri dan keluarganya. Kalau suami kaya berjudi, kaya belum bagi belanja, itu tidak demikian. Kalau sholat 5 waktu sudah rutin, sesuai dengan petunjuk dan yang dicontohkan Rasulullah, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan, patuh kepada suami, dipersilakan kaya memilih pintu mana yang mau kaya masuki untuk masuk surga. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian tergolong dalam hadis yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Allah kita mohon maghfirah, sesama manusia kita saling bermaafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.